لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada. Asrama haji merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, di mana pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji akan diasramakan. Bersama saya Miftahul Jannah akan mengajak Anda berbincang terkait pengelolaan asrama haji bersama narasumber yang sudah hadir di studio Inmas TV, yaitu Direktur PT Suwarna Dwipa selaku pengelola asrama haji embarkasi Palembang, Bapak Haji Rebo Iskandar Pohan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum ini Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah yang kloter ke-20 ini Pak ya, penyambutan jemaah haji. Saya juga melihat ini Pak, Pak Rebo ini turun sendiri untuk mengangkat tas, kemudian membantu jemaah yang lansia itu naik ke kursi roda, itu sampai turun sendiri. Nah ini salah satu upaya dari asrama haji tentunya untuk meningkatkan, memastikan layanan itu kepada jemaah berjalan dengan baik. Nah terkait prinsip dan sistem pengelolaan asrama haji embarkasi Palembang ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, kami dari PT Suwarna Dwipa dalam hal ini ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai badan pengelola asrama haji Sumatera Selatan, sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa haji ini adalah hajat besar umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Sumatera Selatan yang berangkat dari embarkasi Palembang ini, sehingga kami diminta untuk mengadakan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang semaksimal mungkin, dan satu target kita meminimalisir jangan ada keluhan ataupun dirasakan hal-hal yang tidak nyaman oleh para jemaah haji. Oke. Pada tahun ini Pak ya, seperti kita ketahui porsi jemaah lansia itu lebih besar. Tentunya dari segi pelayanan, kemudian pengelolaan di asrama haji ini, nah itu bisa dijelaskan tidak Pak, khusus untuk jemaah lansia itu? Alhamdulillah, fasilitas di asrama haji Sumatera Selatan sudah cukup memadai. Kita ada 7 gedung yang bisa digunakan untuk penginapan. Total gedung kita ada 9, 7 gedung untuk penginapan atau akomodasi, 1 gedung untuk gedung aula, gedung embarkasi dan debarkasi, dan 1 gedung lagi digunakan untuk bagian konsumsi atau catering para jemaah haji. Nah untuk 7 gedung ini kita rata-rata 2 lantai dan hanya ada satu gedung yang 3 lantai, itu gedung Mekah. Untuk jemaah haji yang lansia, kita prioritaskan mereka itu tidak lagi naik ke lantai 2, kita prioritaskan di lantai 1 atau lantai dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau selama ini jemaah haji dari aula atau gedung serbaguna kita ini dalam rangkaian acara, acara penerimaan maupun penyambutan kita maupun acara pemberangkatan, mereka dari tempat akomodasi ke ini dengan jalan kaki. Nah sekarang kita sesuai dengan temanya kita Ramadan, kita siapkan mobil untuk mengangkut mereka dari gedung aula sampai ke gedung penginapan. Begitu juga nanti kalau ada kegiatan di aula, kita angkut lagi dari gedung penginapan ke gedung aula. Itu bentuk dari pelayanan kita kepada jemaah haji, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan tidak ada keluhan-keluhan dari jemaah haji, dan mereka rata-rata yang lansia itu akomodasi atau tempat menginapnya di lantai 1, karena akses untuk ke sana itu tidak terlalu sulit. Untuk jemaah lansia itu Pak. Lansia. Sebagai salah satu ya embarkasi yang terbaik juga, beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh asrama haji embarkasi Palembang ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, asrama haji Sumatera Selatan hal ini kota Palembang ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, baik fasilitas yang disebutkan tadi, fasilitas penginapan, fasilitas gedung serbaguna yang digunakan untuk embarkasi dan debarkasi, ada juga masjid kita yang cukup menampung seluruh jamaah, ya,
dan ada juga fasilitas manasik. Mulai kita mempunyai mulai dari mock-up pesawat, karena ini sangat penting karena dari beberapa survei kita sebagian besar dan mungkin kita bisa menyimpulkan 90% jamaah haji ini belum pernah berpergian dengan menggunakan pesawat. Dan belum juga mungkin berpergian pertama untuk ke luar negeri. Makanya kita menggunakan standar dan katakanlah memberikan edukasi ke mereka di muka pesawat, bagaimana cara masuk pesawat, bagaimana cara memasang sabuk, bagaimana atau mereka akan ke toilet. Sebenarnya itu kita ada tim kita yang untuk mengarahkan itu dan juga dibimbing oleh para pembimbing manasik haji. Selanjutnya kita juga mempunyai mock-up Ka'bah yang ukurannya sama persis dengan yang ada di Baitullah di Mekah. Artinya nanti mereka manasik terakhir ini mengelilingi Ka'bah itu yang jaraknya hampir sama. Ya, katakanlah sama karena ukuran Ka'bahnya itu sama persis yang ada di Mekah, sehingga mereka sudah terlatih di sana. Yang berikutnya kita juga mempunyai lintasan sa'i. Lintasan sa'i yang jaraknya itu hampir sama dengan lintasan sa'i yang ada di Arab Saudi atau di Baitullah itu. Sehingga nanti mereka sudah terbiasa dan bahkan miniatur di dalam lintasan sa'i itu menyerupai yang ada di Mekah. Sehingga nanti mereka pada masuk itu mereka tahu ukuran sebanyak inilah lebih kurang seperti itu untuk lintasan sa'i itu. Selanjutnya kita juga menyiapkan untuk mereka tempat melontar jumroh, ya ada 3 dan setelah itu jadi manasik yang mereka lakukan adalah manasik yang sempurna yang mendekati nantinya hal-hal wajib dan rukun haji yang akan mereka lakukan ketika mereka berada di Mekah. Oke, Bapak, ini terkait service excellent, bagaimana memberikan paradigma pelayanan. Saya sempat bertanya ini Pak, memang terhadap beberapa jemaah haji, alhamdulillah respon mereka positif ini Pak terhadap pelayanan di asrama haji ini. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana paradigma pelayanan yang Bapak berikan kepada seluruh komponen yang ada di asrama haji ini, dari mulai pelayannya, kemudian dari mulai bagaimana pengembangan SDM-nya sendiri itu Pak. Ya, sebelum masuk musim haji, kita sudah katakanlah mengedukasi tim kita. Kita adakan rapat apa yang harus kita persiapkan pada saat penyambutan, pada saat mereka kita antar ke kamar, ke tim-tim kita. Walaupun ini sebenarnya ada pekerjaan hampir tiap tahun kita lakukan, tapi edukasi itu tetap kita lakukan terus sebelum musim haji. Artinya 3 bulan sebelum musim haji kita sudah melakukan hal itu, baik di katakanlah di sekarang asrama haji Sumatera Selatan yang sekarang, bahkan di tempat kita ada Hotel Suwarnalipa. Karena ada sebagian tim juga kita ambil kawan-kawan di Hotel Suwarnalipa untuk membantu di asrama haji dalam rangka penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi Palembang ini. Tim ini kita bagi, pertama sekali kita fokus kepada tim yang kalau dalam istilah perhotelan itu HK, housekeeping. Housekeeping itu yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, bersihan area, bersihan kamar, termasuk fasilitas kamar, linennya, spray dan lain sebagainya. Kita ajari betul bagaimana menjaga itu, karena setiap jemaah haji sudah meninggalkan kamar, kamar dibersihkan, spray kita ganti dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tim yang tidak kalah penting adalah tim engineering. Engineering bertanggung jawab betul terhadap fasilitas yang utama. Pertama sekali fasilitas listrik. Alhamdulillah, kita kalau memang tidak ada gangguan dari PLN, ya di luar jangkauan kita selama ini tidak ada gangguan itu. Karena kita sebelum mungkin masuk musim haji, jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan fasilitas listrik yang cukup baik. Bahkan kita sudah menservis genset kita kalau seandainya ada sewaktu-waktu listrik mati. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk kloter yang ke-20. Hanya ada satu kemarin terjadi kredit, itu dari langsung ditangani oleh PLN. Dan tidak memakan waktu yang cukup lama, lebih kurang cuma 20 menit sudah bisa hidup kembali. Artinya kami berkomunikasi terus, hal-hal yang bisa kami tangani sendiri kami tangani, yang memang wilayahnya PLN usulan listrik kita serahkan ke PLN. Alhamdulillah selama ini tidak ada pemadaman di area asrama haji Sumatera Selatan ini. Kalau seandainya sudah ada pemadaman, kita sudah antisipasi dengan genset yang kita katakanlah ininya
bisa mengcover seluruh gedung dan fasilitas yang ada di asrama haji Palembang. Itu tim engineering. Selanjutnya lagi kita ada tim front office atau FO yang bagian mereka menyambut dan mengatur posisi di mana jemaah haji itu berakomodasi. Oh, ini kelompok lansia, ini nanti ditaruh di tempat ini. Oh iya, jadi Ini ada masih orang agak khusus ya? kuat seperti itu, masih muda, mungkin kita taruh di lantai 2. Nah itu kawan-kawan dari front office berkoordinasi dengan panitia VPIH yang ada di aula asrama haji ini. Pelayanan itu dan sampai itu juga kita memastikan bekerja sama juga tim keamanan di depan. Kita memastikan, kita meminta, dan alhamdulillah dari kita, security kita juga diminta untuk salah satu panitia tim keamanan, tidak sembarangan orang bisa masuk ke area sini. Ya, alhamdulillah yang tidak ada kepentingan bagi pengantar jamaah haji cukup sampai di pintu gerbang. Ya. Itu kalau ini kita izinkan pernah terjadi, itu membludak kayak pasar di asrama haji. Karena keinginan mereka itu ingin selalu berkumpul dengan keluarganya sebelum berangkat. Nah, alhamdulillah ketika ini terekspos, mereka masyarakat tahu nggak bisa asrama haji, dan berangsur-angsur antusias untuk asrama haji mereka pulang. Dan sekarang bahkan mereka ada juga yang di pinggir-pinggir pagar bandara untuk mengangkat yang keluarganya. Nah ini alhamdulillah, dan ini untuk menjaga kesterilan jamaah, ya. Artinya ketika jamaah masuk ke sini sesuai dengan arahan dari tim kesehatan KKV, mereka sudah dikarantina. Kami sudah mengkarantina mereka, wajib tidur di sini supaya bisa dipantau 24 jam mereka. Jadi jangan tidak ada jamaah bermasuk ini balik lagi ke rumah. Kita pastikan mereka bermalam di sini. Pastikan Ya, termasuk mohon maaf jamaah BPID pejabat bisa bermalam di sini. Alhamdulillah itu jalan karena untuk mematikan kesehatan mereka oleh KKV. Masalah makanan pun kita steril betul. Banyak juga yang jamaah misalnya mau pesan makanan dengan dia tidak layani. Karena kenapa? Makanan itu adalah makanan ketika sudah dikarantina, makanan itu makanan sudah ditentukan oleh panitia PPH yang sudah diperiksa oleh tim kesehatan dari KKV. Nah, sehingga kami tidak main-main, misalnya hal kecil mereka mau pesan kopi tidak kita layani. Takutnya nanti kalau tidak apa-apa kita termasuk bagian yang menyalahi SOP itu. Nah, ini pelayanan seperti ini kita lakukan. Selanjutnya lagi tim kita dalam rangka pelayanan prima seperti itu, service excellent lah kalau bahasa kerennya seperti itu. Kita bagi mereka 3 shift. Artinya 3 shift. Asrama haji ini 24 jam insya Allah standby. Ya. Jadi masing-masing shift itu lebih kurang 7 sampai 8 jam. Sehingga nanti setiap pergantian shift mereka nyambung, ada yang sudah dikerjakan ini belum, seperti itu. Sehingga ini karena waktunya penerimaan dan pemberangkatan itu kadang-kadang juga sangat berdekatan. Ada mungkin waktunya kemarin kami dikasih waktu hanya 3 jam. 3 jam sudah keluar sama haji, jamaah dari kota lain sudah datang lagi. Nah ini kita harus benar-benar mengatur, memastikan dalam waktu 3 jam itu kita mengadakan pembersihan, mulai dari pembersihan aula, mulai pembersihan kamar, fasilitas haji sampai ke masjid, sampai ke keluarga kita bersihkan. Nah, kita atur betul tim kita atau karyawan kita bagaimana bisa berjalan dengan baik dengan waktu yang spare yang disediakan oleh panitia. Oke, baiklah Pak. Kalau sejauh ini udah sampai kloter 20, ada hambatan atau tantangan tersendiri nggak Pak? Alhamdulillah kalau kami dari asrama haji begitu juga saya tanya dengan kawan-kawan panitia embarkasi. Karena kita melakukan ini dengan katakan enjoy, dengan rasa senang hati, melayani dengan hati, seperti itu. Walaupun ya mohon maaf ya, ada juga pemberangkatan yang tengah malam, yang 2 malam yang harus kita bangun seperti itu. Tetap dilayani, tetap Pak. Kita layani. Sehingga saya rasa tidak ada kendala yang begitu berarti lah yang terjadi. Dan ini juga berkat dukungan seluruh. Jadi kami tidak bekerja sendiri, kami didukung penuh oleh panitia, dalam hal ini panitia embarkasi Palembang. Jadi sampai sejauh ini belum ada masalah yang begitu berarti, dan hal-hal seperti itu kita antisipasi. Biasanya yang sering terjadi itu misalnya masalah air seperti itu. Nah ini sudah saya antisipasi, kami sudah antisipasi jauh-jauh hari. Jadi tetmon itu setiap berapa jam penampung kita cek tingkat ketersediaan airnya. Kalau kira-kira misalnya sudah berkurang langsung kita isi, sudah berkurang langsung kita isi, dan kita
Saya tiap hari berkomunikasi dengan perusahaan air. Kebetulan di sini adalah perusahaan airnya adalah perusahaan air juga dari BUMD milik Pemerintah Provinsi Selatan, jadi lebih enak kita berkoordinasi. Mereka menjamin bahwa air selama musim haji ini ngalirnya 24 jam, sehingga itu tidak jadi masalah. Sehingga di kamar, di fasilitas-fasilitas lainnya kita sudah siapkan semua, ya, termasuk di fasilitas manasik di Mekah dan Sa'i kita siapkan kamar mandi. Kalau seandainya lagi manasik mereka misalnya ingin ke toilet, kita siapkan. Alhamdulillah airnya sampai hari ini cukup seperti itu. Jadi tidak ada masalah yang, dan berkat dukungan dan koordinasi dari panitia dan keluarga besar kami, keluarga besar PT Somativa dalam hal sebagai badan pengelola asrama haji untuk memastikan peningkatan layanan tadi Pak, memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji tentunya. Oke Pak, terakhir ada tidak roadmap apa perencanaan ke depan untuk peningkatan mutu layanan asrama haji ini? Iya, saya sudah berkomunikasi dalam hal ini dengan Bapak Gubernur dalam hal ini sebagai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana kita lebih meningkatkan lagi pelayanan ini dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di asrama haji. Ke depan ini insya Allah nanti pasca dari pemberangkatan kloter ke-24 ini, kita walaupun masjidnya sebenarnya sudah masih sangat layak, insya Allah nanti kita akan renovasi masjidnya, ya. Insya Allah nanti pas pemberangkatan di tahun 1445 Hijriah yang akan datang, itu masjidnya sudah sangat bagus seperti ini. Insya Allah kita mulai kerjakan ketika selesai proses pemberangkatan jemaah haji pada kloter 24 ini. Jadi satu persatu, karena kita juga paham kondisi asrama haji Sumatera Selatan. Artinya yang paling saya jaga di samping pembangunan, karena kita ini banyak juga gedung-gedung yang lama seperti itu. Gedung ini pertama sekali dibangun sejak tahun 1995 kalau tidak salah, itu sudah berapa tahun umurnya. Nah, kami yang bisa kami rawat, yang tidak bisa kerawat, tentunya dalam hal ini menggunakan dana cukup besar. Kami meminta dalam hal ini pemilik aset ini adalah meminta Pemerintah Provinsi untuk satu persatu diperbaiki. Alhamdulillah tahun ini mungkin sudah dilihat aula kita sudah mempunyai katakanlah penampakan yang lain berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini berkat dari dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mokab Ka'bah sudah cerah, sekarang kita sudah cat, dan catnya bahkan menyerupai betul yang ada Ka'bah di Mekah, warnanya ada emasnya, ada hitamnya. Nah, begitu juga fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa kita tingkatkan. Artinya yang bisa kami tangani dari Suara Dipa, kami tangani langsung seperti fasilitas linen, spray dan lain sebagainya. Itu yang tidak mampu kami minta bantuan dan berkoordinasi pada kita pusat dalam hal meningkatkan pelayanan jemaah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Oke, baik Bapak, terima kasih ini bincangnya, sukses untuk masih ada beberapa pemberangkatan lagi Pak yang jemaah yang harus kita layani. Sukses untuk Bapak, terima kasih bincangnya di Studio Inmas TV. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang kita. Saya Miftahul Jannah beserta seluruh kru tim Inmas TV yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa tetap saksikan program kami dan update informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sumatera Selatan hanya di Inmas TV, Jembatan Informasi Kemenak Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك